Semuanya dimulai pada tahun 1983 dengan laporan perdagangan manusia di jantung Sin City. FBI telah mendapat kabar tentang jaringan perdagangan manusia potensial yang beroperasi di sebuah department store yang ditinggalkan di Las Vegas, Nevada, dan segera mulai mengatur penggerebekan rahasia di gedung tersebut. Meskipun mereka benar-benar akan menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam department store yang ditinggalkan itu bukanlah kriminal atau perdagangan manusia. Nyatanya, itu sama sekali bukan manusia. Itu adalah kisah mengerikan SCP-847. Selama perencanaan berminggu-minggu, penggerebekan di department store dilakukan di tengah malam. Agen menutupi semua pintu keluar dan masuk dan helikopter ditempatkan di dekatnya jika ada yang mencoba lari. Itu seharusnya menjadi jebakan yang sempurna. Tapi segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai rencana ketika kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Agen-agen itu mendobrak pintu dan mulai menggeledah gedung yang gelap. Tampaknya tidak ada listrik, jadi para pedagang manusia itu pasti memiliki penglihatan malam yang bagus dan toleransi yang tinggi terhadap tempat-tempat yang menyeramkan. Agen segera mendengar suara berdengung samar datang dari bawah, sebuah generator. Barang itu mestinya berlokasi di ruang bawah tanah dan menjadi pusat dari organisasi kriminal ini. Bersiap untuk apapun yang akan mereka temukan, para agen turun ke ruang bawah tanah. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gedung, mereka menemukan bahwa rig penerangan telah dipasang. Mereka pasti semakin dekat dengan sesuatu, tapi sesuatu itu masih menjadi misteri. Seorang agen khusus senior FBI memimpin serangan itu. Pistolnya sudah siap. Suasana sunyi, terlalu sepi. Apakah para pedagang manusia sudah menyadari bahwa mereka akan datang dan lalu pergi? Dia siap untuk menganggap patung itu sebagai patung ketika dia mendengar jeritan pelan dari kejauhan. Rengekan yang tak terbantahkan adalah suara manusia. Dia memberi sinyal kepada rekan-rekan agennya untuk mengikuti suara itu. Mereka melangkah maju menuju suara-suara yang menyakitkan itu dan menemukan diri mereka ada dalam ruangan yang luas dan terang yang dipenuhi manekin department store. Semuanya pecah sampai tingkat tertentu. Beberapa hancur berkeping-keping, beberapa dirantai di dinding dan dikunci dalam sangkar. Yang lainnya dibungkus dengan plastik. Agen itu bertanya-tanya apakah ini semacam lelucon gila atau karya seni avant-garde yang kacau balau. Saat itulah dia memperhatikannya. Sosok tunggal berjongkok di kejauhan, membungkuk dan merintih di sudut ruang yang gelap dekat cermin berukuran penuh. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia terluka, membungkuk. Apakah dia bahkan kehilangan satu lengannya? Apa yang telah dilakukan monster-monster ini pada wanita itu? Dia membisikkan permintaan untuk tim tambahan ke radionya dan melanjutkan. Ketika mereka berada dalam jarak 50 meter dari wanita asing itu, sikapnya berubah total. Dia tersentak, gerakannya dipaksakan, tidak menentu, dan tampak menyakitkan. Wanita itu menatap langsung ke mata agen dan mulai tertatih-tatih ke arahnya. Sesekali berhenti untuk berpose, seolah menjadi model sama pemotretan. Saat itulah, agen itu sadar akan sesuatu yang mengerikan. Benda yang bergerak ke arah mereka ini bukanlah wanita sama sekali. Itu adalah manekin yang hidup. Ketika dia semakin dekat, dia juga menyadari bahwa lengan kiri manekin yang patah telah diukir menjadi belati besar. Seorang agen junior FBI perempuan adalah salah satu dari sekian banyak agen yang masuk ke dalam ruangan itu ketika pemimpin penyerbuan menelpon untuk meminta bantuan. Begitu dia memasuki jarak 50 meter dari manekin aneh ini, semuanya berubah. Dalam sekejap, mata dan mulutnya mulai mengeluarkan resin kental dan suara rintihannya tiba-tiba menjadi cerita yang memekakan telinga dan mengalihkan pandangannya dari agen senior FBI itu. Dia sekarang fokus pada agen junior yang baru saja memasuki ruangan dan berlari langsung ke arahnya. Manekin itu bergerak dengan tujuan yang kejam dan satu tujuan. Agen-agen mulai menembak, tapi dia berlari sangat cepat dan dengan mudah menghindari sebagian besar peluru. Beberapa yang benar-benar terkena tampaknya tidak berimbas apapun untuk memperlambat makhluk itu. Dia mengabaikan lukanya dan terus berlari. Dengan lompatan tinggi, dia mendarat di agen junior yang ketakutan dan mulai menusuknya dengan lengannya yang tajam. Agen lain berhenti menembak, takut mereka mungkin secara tidak sengaja menembak rekan mereka selama kepanikan. Manekin itu kejam, mencakar dan menusuk dengan resin aneh yang bocor dari setiap lubangnya. Ketakutan dan tidak dapat meraih senjatanya, agen itu ingat pelatihannya. Dia meraih sabuknya dan meraih pistol setrumnya, menjejalkan 2 probe ke dada makhluk itu dan memberikannya 30.000 volt. Makhluk itu kejang, jatuh ke belakang dan roboh di atas tanah, membeku. Ini adalah pertemuan pertama yang direkam dengan SCP-847, sebuah manekin hidup kejam dengan masalah serius dengan wanita. Laporan mengerikan ini melewati rantai komando sampai mendarat di meja agen organisasi yang bekerja di FBI. Organisasi dengan cepat masuk dan mengklaim manekin itu, memberikan perawatan amnestik yang diperlukan kepada semua orang yang menyaksikannya dan mengamati dengan cermat pemulihan agen junior FBI perempuan di rumah sakit swasta yang terkait dengan organisasi. Ternyata mereka benar melakukannya karena agen junior itu ada dalam nasib yang mengerikan. Sementara luka yang dideritanya dari SCP-847 tidak tampak fatal, fakta bahwa ekskresi resin anomali manekin itu memasuki luka terbuka mengubah segalanya. Beberapa jam setelahnya, agen
Agent Junior mulai mengeluhkan anggota tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Ini dengan cepat berkembang menjadi kelumpuhan total. Seiring waktu, kulit dan organ dalamnya mulai mengeras hingga proses yang disebut plastinasi berakhir dengan mengerikan. Agent Junior tidak hanya mati, dia telah diubah menjadi manekin. Peneliti organisasi dipertemukan dengan kenyataan yang mengerikan. Ini berarti bahwa semua manekin rusak lainnya yang ditemukan dengan SCP-847 kemungkinan besar pernah menjadi manusia yang hidup, diserang dan diubah oleh anomali. Sekarang menjadi sumber untuk bagian tubuh yang baru dipanen. Sekarang, dengan diamankan di fasilitas penahanan organisasi, pengujian sebenarnya pada SCP-847 untuk menentukan perilaku dan atribut fisiknya dapat dimulai. Rincian paling penting tentang SCP-847 adalah bahwa agresinya secara eksklusif ditujukan kepada wanita, bukan ketika bertemu dengan pria, dan instingnya lebih mengarah ke merusak dirinya sendiri. Melalui serangkaian tes dan observasi, para peneliti dapat menemukan 3 pola perilaku yang berbeda untuk SCP-847. Perilaku pola set terjadi ketika tidak ada manusia yang berdiri dalam jarak 50 meter dari SCP-847. Manekin akan mencari cermin berukuran penuh dan berpose di depannya, seperti manekin department store yang mencoba memamerkan pakaiannya. Sebagian besar tetap tidak bergerak selama periode-periode ini, dan kadang-kadang akan menggunakan jari atau pelengkap apapun yang tersedia, mengingat kebiasaannya untuk melukai diri sendiri untuk menggores pesan di permukaan terdekat. Perilaku pola Y terjadi ketika manusia laki-laki dengan kromosom XY memasuki radius 50 meter di sekitar SCP-847, sama seperti reaksinya terhadap agen FBI laki-laki yang menemukannya. 847 awalnya akan mengeluarkan vokalisasi yang tampak seperti mendesah sebelum melakukan kontak mata dan menyerang dengan pose provokatif saat mendekati subjek. Dia kemudian akan tetap statis dan memungkinkan subjek laki-laki untuk menampilkan tubuhnya. Namun demikian, setelah subjek laki-laki meninggalkan area tersebut, 847 akan memasuki kondisi sangat tertekan dan mulai melepaskan atau menghancurkan bagian tubuhnya. Organisasi telah menemukan bahwa bagian-bagian yang dihilangkan atau dihancurkan seringkali konsisten dengan bagian-bagian yang menurut subjek laki-laki tidak menyenangkan selama interaksi, menunjukkan keinginan masokis untuk mengesankan. Bagian-bagian ini kemudian dipanen kembali dari korban yang diplastinasi. Ini membawa kita pada pola perilakunya yang paling berbahaya. Perilaku pola X terjadi ketika manusia wanita memasuki radius 50 meter di sekitar makhluk tersebut. 847 akan segera menjadi agresif secara brutal, mengubah suaranya dari rengekan menjadi jeritan dan geraman yang keras. 847 juga mengalami peningkatan kemampuan fisik selama status pola X. Kecepatannya telah diukur yaitu 45 km per jam, menjadikannya secepat SCP-096 yang legendaris. Dia juga telah terbukti menunjukkan kekuatan fisik yang ekstrim. Selama pola perilaku inilah, dia mulai mengeluarkan getahnya yang mematikan, yang telah terbukti hanya berbahaya bagi wanita. Di beberapa bagian ini, satu-satunya hal yang dapat diandalkan untuk menenangkan makhluk itu adalah sengatan listrik yang kuat. Guncangan tersebut menyebabkan resin makhluk itu mengeras untuk sementara melumpuhkannya selama kira-kira 5 menit. Senjata dan kerusakan konvensional lainnya tidak memiliki efek yang berarti pada SCP-847. Setelah sejumlah insiden yang berakhir menyedihkan dan penuh kekerasan, Komite Etika Organisasi melarang penggunaan anggota tingkat D wanita dalam pengujian SCP-847. Dalam hal subjek wanita, 847 selalu masuk dalam keadaan agresi yang ekstrim. Jadi organisasi mulai menguji subjek pria dengan harapan dapat lebih memahami dinamika antara manusia pria dan SCP-847. Beberapa pria misoginis tingkat D dimasukkan ke dalam ruang penahanan yang dimodelkan agar terlihat seperti kamar tidur untuk tujuan studi perilaku. Masing-masing, baik selama atau setelah interaksi mereka dengan SCP-847, diberitahu untuk mengomentari beberapa aspek yang mereka tidak merasa puas. Manekin itu mengajukan dadanya sendiri setelah mendengar digambarkan tidak proporsional. Setelah tingkat D lain menyebut hidungnya jelek, manekin itu memutuskannya. Setelah yang lain mengatakan bahwa rambutnya sudah ketinggalan zaman dan mengomentari ketidakmampuannya untuk minum, dia mengoyak rambut dan hatinya. Semua bagian diganti setelah percobaan. Hal-hal berubah menjadi yang paling kejam dan menjengkelkan dengan diperkenalkannya D7294. Seringkali, anggota tingkat D dianggap anonim karena mereka bisa dibuang, tapi D7294 adalah pengecualian. Sebelum menjadi tingkat D, dia adalah seorang guru selo sukses yang secara brutal membunuh salah satu murid remaja dan ibunya. Dia biasanya dipekerjakan dalam tes ketika organisasi ingin melihat interaksi antara anomali dan manusia dengan kepribadian psikopat yang dikonfirmasi. Selama interaksinya dengan SCP-847, dia meremehkan dan mempermalukan manekin. Dia memaksanya berpose tidak nyaman dan bahkan mematahkan salah satu jarinya sebelum diseret dari ruangan oleh penjaga organisasi. Dalam tanya jawab berikutnya, dia lebih lanjut mencaci manekin itu sebagai tidak berguna dan buruk karena tugasnya dikendalikan olehnya. Sebagai tanggapan, 847 mengeluarkan otak, mata, dan klavikulanya sendiri sebelum menghancurkan tangannya sendiri karena cemas. Jadi, mengapa SCP-847 berperilaku seperti itu? Meski mungkin tampaknya mengerikan, tampaknya alasan SCP-847 melakukan apa yang dilakukannya terlalu manusiawi. Dia menyakiti wanita karena dia sendiri yang tersakiti, dan dia rela menyakiti dirinya sendiri lebih banyak lagi dengan persetujuan objek yang diinginkannya. Akibat
Akibatnya adalah anomali yang terperangkap dalam siklus rasa sakit dan kekerasan yang tak ada habisnya. Mungkin suatu hari nanti dia akan bisa membebaskan dirinya dari lingkaran itu, tapi hari itu tidak mungkin datang untuk menaklukkan pembunuh ini dalam waktu dekat. Sekarang tonton SCP-035 Topeng Posesif dan SCP-2935O Kematian untuk cerita yang lebih mengerikan dari organisasi SCP. Tapi kenapa berhenti di situ? Mau lebih banyak SCP ada dalam hidupmu? Yuk subscribe sekarang untuk cerita tentang tangga tak berujung yang menakutkan dan ikatan babatas yang penuh dengan monster. Mereka muncul dari mimpi buruk tergelapmu. Langsung subscribe ke SCP Terungkap dan aktifkan lonceng untuk info terbaru.